Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai alur bisnis dan flow map PLN. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Intan Aulia Rosyida dengan 3 digit NIM terakhir 001, kemudian Zakia Hurul Aini 002, Amanda Permatasari 003, Burhanuddin Ahmad Fahrezi 004, M. Arya Satria 005, Fitri Aisyah Ramadhani 006, dan Rizky Fadil Atalah 007. Proses bisnis PLN. Dalam proses bisnis PLN, ada beberapa unit pembangkit, yakni yang pertama PLTA, kemudian PLTU, PLTGU, dan PLTD. Di sini penggerak mula seperti air, rap, gas, diesel diolah menggunakan generator sehingga menghasilkan listrik dengan tegangan 2 kV. Lalu, listrik disalurkan ke gardu induk tegangan ekstra tinggi untuk dinaikkan menjadi 150 kV. Unit penyaluran atau transmisi. Penyaluran dari pembangkit ke gardu listrik melalui 1. Saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Yang kedua, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Setelah dinaikkan, listrik disalurkan ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET dan saluran tegangan tinggi atau SUTT. SUTET sebagai penyalur energi listrik antar daerah bertegangan di atas 230 kV dan SUTT sebagai penyalur energi listrik yang bertegangan 70-150 kV. Dari SUTET atau SUTT, listrik disalurkan ke gardu listrik untuk diturunkan tegangannya oleh trafo step down hingga mencapai 20 kV yang diklasifikasi sebagai tegangan menengah. Selanjutnya ada unit distribusi, yaitu mendistribusikan tenaga listrik dari garda induk sampai ke APP pelanggan melalui yang pertama saluran udara tegangan menengah SUTM, yang kedua saluran udara tegangan rendah SUTR, dan melakukan transaksi jual beli tenaga listrik ke pelanggan atau konsumen. Dari gardu induk listrik disalurkan melalui SKTM, saluran kabel tegangan menengah, yang merupakan jaringan listrik bawah tanah atau SUTM, saluran udara tegangan menengah, yang disalurkan melalui udara. Hal ini masuk pada distribusi primer, yang selanjutnya listrik tersebut diturunkan tegangannya di gardu distribusi menggunakan trafo hingga mencapai 220 volt yang diklasifikasikan sebagai tegangan rendah. Hal ini disebut dengan distribusi sekunder, yang mana nantinya akan disalurkan kepada konsumen. Konsumen sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsumen biasa, penerima suplai listrik dari saluran distribusi sekunder, pemakai listrik tegangan rendah, tenaga rendah, seperti rumah tinggal atau kantor dengan tegangan 220/380 volt. Yang kedua, konsumen TM, tegangan menengah, penerima suplai listrik langsung dari penyulang distribusi primer seperti mall, hotel, dan lain-lain. Yang ketiga, konsumen TT, tegangan tinggi, penerima suplai listrik langsung dari saluran transmisi tegangan tinggi. Hal ini untuk industri besar seperti pabrik semen dan lain-lain. Selanjutnya adalah flow map, yaitu flow map yang kita memakai pembayaran per bulan yang dilakukan oleh pelanggan kepada kantor pusat PLN-nya. Pada awalnya, pelanggan akan melakukan pembayaran, yaitu akan melakukan pengisian tentang melengkapi data-data yang dibutuhkan saat pembayaran nantinya, yaitu yang akan menghasilkan data pelanggan. Setelah data pelanggan nanti akan dicek oleh petugas, petugas akan melakukan pengecekan, dan jika sesuai maka tagihan akan dapat dibayarkan. Tagihan dibayarkan oleh pelanggan kepada petugas dengan sejumlah uang yang akan berhasil, maka akan menghasilkan struk yang kemudian datanya akan disampaikan kepada kantor pusat, yaitu garda induk, yang nantinya data pembayaran akan dikonfirmasi ulang lagi. Setelah semuanya cocok, maka aktivasi jaringan listrik bisa dilakukan
yaitu penyaluran listrik kepada tempat pelanggan yang mana listriknya dapat digunakan akhirnya. Selanjutnya yaitu pada gambar di atas merupakan alur proses pembayaran dan penyaluran listrik kepada pelanggan. Berikut penjelasan flowmap dari gambar di atas. Yang pertama ada melengkapi data. Di awal pelanggan PLN memulai dengan melengkapi data diri dan data pembayaran. Yang kedua ada petugas. Petugas PLN menerima data dari pelanggan dan membawanya ke kantor PLN. Selanjutnya yaitu ada pengecekan. Petugas PLN akan melakukan pengecekan data pelanggan dan pembayaran yang akan diverifikasi oleh petugas PLN. Yang keempat yaitu pelanggan. Yang kelima pilihan. Pelanggan akan menekan penggunaan bulannya. Baik, yang keenam ada pembayaran. Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui berbagai cara seperti kantor PLN, ATM, atau bank. Yang ketujuh ada menyetorkan uang. Petugas PLN mencatat dan memproses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Yang ke-8 ada konfirmasi pembayaran. Jika pembayaran gagal, maka petugas akan meminta konfirmasi ke pelanggan. Yang ke-9 ada struk. Pelanggan akan menerima struk pembayaran ketika pembayaran berhasil dilakukan. Yang ke-10 ada penyampaian kantor. Petugas akan menyampaikan data pembayaran pelanggan ke kantor PLN untuk dilakukan proses dan verifikasi data. Selanjutnya yang ke-11 ada data pembayaran. Kantor PLN menerima data pembayaran dari pelanggan. Yang ke-12 ada konfirmasi ulang, yaitu kantor PLN akan melakukan konfirmasi ulang terhadap pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Yang ke-13 ada aktivasi jaringan listrik. Jika data sudah sesuai, PLN akan mengaktifkan jaringan listrik untuk pelanggan. Lalu yang ke-14 ada penyaluran listrik. Pelanggan dapat menggunakan listrik setelah aktivasi jaringan. Dan yang terakhir ada pelanggan dapat menggunakan listrik setelah melakukan pembayaran. Baik, terima kasih. Sekian presentasi mengenai alur bisnis dan flow map PLN dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.